Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Kembali kita menikmati anugerah Tuhan. Di hari ini kita sehat kuat, dapat waktu beribadah semua karena Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-122 dalam rangkaian nyanyian ziarah. Saya ingat saya pernah khotbah seri tentang nyanyian ziarah ini mulai 120 sampai 134. Tapi ada satu ayat yang menjadi rema bagi saya ketika saya belajar untuk menyampaikan firman Tuhan ini di ayat 1. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Kalimat selanjutnya kita baca sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di dunia pelayanan hari-hari ini, dunia bergereja, secara umum sedang terjadi kelesuan orang beribadah. Tidak tahu kenapa, tetapi kalau untuk generasi muda, saya melakukan penelitian disertasi saya untuk meneliti bagaimana orang muda jadi malas pergi ke ibadah. Dan saya menemukan begitu banyak hal. Saya sempat bagikan itu di beberapa gereja yang mau melihat hasil penelitian tersebut. Jadi kemudian di Kalvari ini kita mencoba untuk berkreasi lebih bagi persekutuan pemuda remaja, sekaligus juga nanti keluarga muda. Karena memang secara umum terjadi penurunan minat orang ke ibadah. Nah, tadi malam tuh saya dalam menyampaikan firman saya tanya-tanya, kalian itu datang di ibadah tuh karena apa sih? Itu mungkin ada yang telepon, barangkali angkat dulu. Saya tanya, kalian datang ibadah tuh kenapa? Secara jujur, kalau mau jujur tidak ada yang mau bilang sih, tapi kalau saya selami, mungkin ada yang datang ibadah karena disuruh orang tua. Ya, lu harus pergi ibadah, kalau sonde uang jajan 1 minggu sendapat. Atau ada yang datang ibadah karena sonde enak dengan pengurus, kusu WA nih, dan seterusnya. Tapi di pemuda remaja Kalvari itu jawabannya mudah-mudahan jujur, tapi jawabannya menarik. Jawaban yang pertama, apa yang kau ingin dapatkan di ibadah? Dia bilang, jawaban yang pertama itu bilang begini, firman Allah. Woi, luar biasa, Kalvari sekali ya. Haleluya. Firman Allah. Tapi saya berusaha untuk membawa lebih santai. Coba lebih jujur lah. Di ibadah itu mau dapat apa? Terus ada yang jawab, firman yang menjawab persoalan. Kalvari sekali, haleluya. Lagi, apa lagi? Oh, beta mau ke ibadah karena merasa senang. Saya itu nyantol sekali di kepala, senang ya. Di ibadah senang ya, tidak kaku begitu, tidak karena terpaksa, tidak karena dibawa todongan atau ancaman, senang ya. Saya nyantol betul. Lalu ada jawaban berikutnya, saya ke ibadah itu karena senang dengan persekutuan yang terjadi di dalam. Saya pulang ke rumah di sekolah kitab, karena saya ditugaskan khotbah, saya pikir. Begitukah? Firman yang menjawab persoalan, senang. Karena saya orangnya yang memang suka kesenangan. Dan dulu waktu saya masih muda, ke ibadah itu tidak senang. Saya anak gembala. Ke ibadah itu kewajiban. Kalau sonde bab tua di rumah, sonde betul di muka. Tapi anak-anak muda ini bisa tertanam seperti ini, luar biasa. Saya renung lalu saya ingat ayat ini. Saudara,
ternyata memang orang kalau ke ibadah itu sejatinya harus ada excitement. Harus ada rasa senang. Dalam bahasa asli kata sukacita di ayat 1 pasal 122, aku bersukacita. Itu kalau salah satu terjemahan literalnya, aku itu dicerahkan. Aku itu diterangi. Aku itu dibawa kepada satu perasaan yang gembira, senang. Haleluya. Ini adalah dasar dari motivasi beribadah. Sukacita. Sehingga harusnya pemandangan di gereja ketika beribadah, ketika mendengar firman Tuhan, sebagai pengkhotbah saya harus menghadapi wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Oh, ini terpancar betul dari sini, sudah saya bisa rasakan pergumulan. Tidak, sukacita. Yang bersukacita berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ketika saya renung-renungkan ini, maka saya mendapatkan satu solusi. Solusi supaya kita betul-betul datang beribadah. Supaya gereja itu penuh. Supaya banyak orang datang. Mulailah dengan rasa itu, sukacita. Amin. Saudara, sebelum nyanyian ziarah ini adalah nyanyian orang-orang mau pergi ke Yerusalem, mendaki ke Yerusalem. Sebelum orang-orang ini datang ke Yerusalem untuk beribadah, keadaan mereka dilukiskan oleh lagu pertama 120. Coba lihat, cuma di samping. Kalau di Alkitab yang saya pegang, di sampingnya ada keadaan di Mazmur 120, saudara-saudara. Keadaan apa itu? 120 ayat 1 bilang, kesesakan. Ada kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Aku difitnah. Ayat 3, ada lidah penipu yang menimpa aku. Ayat 4, ada panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Bahkan ayat 5 dia bilang, celakalah aku. Aduh, betapung sialai. Ada satu tafsiran yang saya baca barusan, dia bilang, ini pergumulan karena tetangga. Ada yang bergumul karena tetangga? Tidak ada. Di sini semua aman dengan tetangga. Katakan amin. Tapi ini betul. Kalau saya percaya, nah, sebentar habis ibadah, mana itu tafsiran itu? Bekas tunjuk. Ayat 5, celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Aduh, ini orang-orang asing ini betul-betul himpit beta nih. Lama aku tinggal bersama orang yang membenci perdamaian. Aduh, sesak betul. Ayat 7 bilang begini, aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Sehingga datang beribadah itu adalah healing. Haleluya. Ini agak-agak kosong-kosong begini karena banyak yang healing nih. Healing ada yang WA. Kak beta lagi ada di sini. Oi, enak. Ada yang sonde WA, tapi beta kajar di story. Sonde lolos. Beta juga baru pulang healing sih 2 minggu lalu. Healing sedikit lah. Pas pulang healing malah sakit. Jadi ya harus healing ulang. Istri saya bilang, kok beta di pulang liburan batuk. Oh, jadi mau liburan lagi? Baik. Ada itu di sana dekat-dekat lili basah. Aku suka damai, tapi apabila aku berbicara nih orang-orang suka perang. Healing di kaki Tuhan. Temukan kesembuhan hati di kaki Tuhan. Haleluya. Ada ayat itu, ada ayat bilang, lagu. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Ditaruh di situ. Ku mati dan hidup
bagimu Tuhanku. Saya kalau lagi sumpuk, lagi sakit kepala, lagi jengkel, menyenandungkan itu saudara. Sambil lihat itu sumber kejengkelan. Bukan Rina, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Pergumulan banyak. Kalau kedatangan kita di kaki Tuhan itu benar, maka ketika kita datang, kesesakan kita diangkat oleh Tuhan. Dia gantikan dengan sukacita. Yang datang dengan kesesakan, pastikan engkau pulang dengan sukacita. Makanya waktu memuji Tuhan semangat begitu. Beta so capek toki-toki itu drum. Sulama sudah main drum, capek. Jadi pas mau khotbah so habis napas tadi. Dalam perjalanan Mazmur 121 saudara, dalam perjalanan, belum sampai, masih dalam perjalanan, masih jalan. Ini para peziarah mulai memandang. Aku melayangkan, ayat 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah akan datang pertolonganku? Saya belum pernah ke Israel, tapi saya bisa membayangkan. Dari daerah Kedar, dari daerah Mesek, dari daerah pesisir yang banyak pergumulan, dia mulai mendaki ke gunung Tuhan, ke gunung Sion, dan mulai melihat, wah ada banyak gunung-gunung, dan dia mulai berkata, dari mana datang pertolonganku? Belum datang pertolongan, tapi karena sudah ada niat mau pergi ke rumah Tuhan. Ayat 2 bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya jadi membaca lagi ayat-ayat ini dengan cara pemaknaan yang baru. Iya ya. Perasaan yang lupung persoalan sudah selesai ketika datang kepada Tuhan. Perasaan yang lega, saudara, ini mahal sekali, mahal. Seperti saya bilang, Anda healing dengan cara duniawi, keluar berapa uang? Puji Tuhan kalau mampu, kalau sonde mampu. Tapi habis masa itu, kita masuk lagi kepada kenyataan. Banyak status sekarang kan, status pertama, healing. Status kedua, berikutnya setelah selesai healing, naik status, back to reality. Kembali kepada kenyataan. Hai, berarti tadi mengungsi dari kenyataan, tapi cuma sementara, temporary. Tapi pemazmur ini saudara, dia lihat itu gunung Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Banyak orang salah paham. Beta kalau sudah jadi anak Tuhan, beta hidup akan mulus terus. Tidak, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, matahari datang untuk orang berdosa, untuk orang fasik, dan orang benar. Sama mataharinya. Tidak ada diskon kecuali matahari di sana. Oh ini anak Tuhan, ketong diskon sedikit, dia pun panas. Nah ini Kupang, ini aneh sekarang kan. Dingin. Keluar, saya turun dari kamar tuh ketemu deh ini anak-anak ini. Lewat beta, lewat Bosong kenapa ini? Suka penuhan. Barangkali siapa tahu urapan Tuhan turun dong. Subahasa roh kok. Sonde om, dingin om. Sonde ada diskon, sama semua. Kesulitan ada, berkat ada, bagi semua orang. Tetapi yang membedakan adalah kita punya Tuhan yang menjadi naungan kita. Karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Dalam seri khotbah saya kemarin itu saya bicara soal menjadi Kristen yang ahli. Itu adalah sebuah upaya pendalaman Alkitab saya untuk mengajak kita sadar sesadar-sadarnya. Hey, kita ini Kristen. Kita ini punya firman, kita ini punya Roh Kudus. Kenapa harus hidup dan pasrah kepada penderitaan yang tidak harus ditanggung? Seri yang ketiga tadi malam, ada penderitaan yang memang harus ditanggung saudara.
Apa itu? Orang kalau mau belajar, sempat saya singgung di PA hari Rabu. Orang kalau mau belajar tuh memang susah. Ada belajar happy-happy sah. Mau belajar menulis baru ini anak, mau belajar menulis A, B, C. A, B, C, D. Sira saya ajar nulis. Bukan ajar, saya cuma ayolah kita nulis daripada lu tangangan di situ. Daripada pegang handphone, ambil kertas, tulis. Dia tulis. 2 itu kan kalau dari sudut pandang saya kan gini, 2. Itu 2 kan. Dia bikin begini. Sira, itu tabalek. Sabar tuh. 2. Terus, ampa 5 kali coba, ini 2 tetap tabalek. Dia bilang memang lupa otak nih, papa sabar dong. Ini susah. Memang lu tangan lambat, tapi mulut cepat. Banyak di antara kita begitu ya. Tangan lama, mulut cepat. Kalau menderitanya karena belajar, silakan diderita. Memang harus menderita. Sampai tak kupas-kupas kulit. Ini 2, ini 3, ini 4, 5. Saya dulu begitu kalau belajar. 6. Kan mam tua ada pegang lidi. Salah itu pak. Iya. 7 begini, toh mama. Tapi karena itu untuk belajar, itu penderitaan yang wajar, yang memang harus ditanggung. Tapi kalau penderitaan hidup yang lain, yang bukan untuk belajar, apalagi karena salah sendiri, ngapain saudara? Beta hilang damai sejahtera ya. Kalau begitu seberat. Apalagi bibir tarik sedikit, hilang damai sejahtera beta. Ngapain harus hilang damai sejahtera? Karena itu tuh stop sudah. Jadilah Kristen yang ahli. Cuma begitu mah gampang. Kalau ahli kalau cuma begitu gampang. Itu masalah itu tenang. Beta bisa manage bepo hati. Kenapa? Ahli. Yang mau jadi ahli lambaikan tangan kanan. Puji Tuhan, semua mau. Kecuali yang tidak angkat tangan. Ada apa sih di rumah Tuhan? Kenapa sudah ada excitement? Kenapa sudah ada antusias, kenapa sudah ada sukacita walaupun belum sampai? Ada apa sih? Yesaya tulis begini, kita buka itu Yesaya. Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2. Ada ini di rumah Tuhan. Di ibadah, di persekutuan dengan Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 3. Ayat 2 saya baca dulu untuk kita. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ini orang-orang tertarik pergi ke rumah Tuhan. Berkata apa? Sama-sama kita baca. 2, 3. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini yang dikatakan Abel kemarin. Apa alasan mau datang ibadah? Apa yang kau cari dari ibadah? Dia bilang firman Tuhan yang memberi jalan keluar. Haleluya, haleluya. Ayo kita naik ke gunung Tuhan. Ini bukan orang Israel tapi bangsa-bangsa yang lain. Berduyun-duyun mereka ke sana. Supaya apa? Supaya ada ajaran Tuhan tentang jalan-jalan Tuhan. Berapa sering kita ini saudara menyanyi tentang jalan Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, ini sudah jadi lagu wajib. Nah, pokoknya begitu dengar orang sudah tanya ada duka di sebelahku. Walaupun itu bukan lagu duka. Lagu kecintaan kepada jalan Tuhan. Walau ku tak tahu, Andia jangan sok tahu semua jalanmu. Saudara,
Saya ini melewati, belum terlalu tua, tapi saya sudah bisa menyimpulkan satu hal dalam hidup saya, tahap hidup saya yang sekarang. Saya bisa menyimpulkan satu hal, jalan manusia itu tidak sempurna. Mas muda beta, mas muda. Tapi kan lebih baik dewasa sebelum waktunya toh, sebelum umur. Jalan manusia itu, ketosu atur A, B, C, D, E, F, supaya paling sempurna, supaya paling bagus, tapi sebenarnya itu tidak sempurna. Kalau kita paham jalan Tuhan, maka itu akan menuntun kita kepada hal-hal yang jauh lebih baik, bahkan yang terbaik yang bisa kita dapat dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Dan itu kita dapat di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, yang digumuli. Kebenaran firman yang digumuli lalu diberitakan dengan urapan Roh Kudus. Saudara, jadikan itu penuntun. Jangan lewat sah. Coba jujur, berapa banyak di antara kita yang membaca kembali khotbah di warta? Sekarang warta sudah ada warta kertas, lalu di grup lagi dikirim PDF-nya. Berapa banyak di antara kita yang baca? Kita rugi ketika kita tidak menjadikan jalan-jalan Tuhan sebagai pedoman hidup. Saya ambil satu contoh soal ini. Kembali ke Mazmur ziarah tadi, 122, lalu ketong buka satu lembar, pergi di, kalau saya di 2 lembar. Di Mazmur 100, ini contoh bagaimana firman Tuhan itu bisa jadi jalan yang sempurna. Mazmur 133. Nah, tapi memang saya sadar contoh ini salah satu yang berat untuk dilakukan. Tapi ambil yang berat supaya yang lain lebih ringan. Katakan amin. Saudara mau diberkati? Tidak mau diberkati. Saudara mau diberkati? Haleluya. Saudara mau hidup sejahtera? Ya kan? Ini kan persoalan. Saya mau hidup yang diberkati. Saya mau hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Lalu firman Tuhan kasih jalannya. Nah, ayo jalannya 133. Baca. Siap? Nyanyian ziarah Daud. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya. Salah. Sungguh itu stop dulu, ada koma. Tahan sedikit. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Belum, masih apabila dia bilang kalau hidup bersama dengan rukun baik dan indah. Itu jalan Tuhan loh. Saudara mau hidup baik, hidup indah, rukun. Salah satu contoh, banyak gini, Alkitab tabal begini nih, banyak. Soal iri hati, soal dengki, soal kesombongan, banyak. Ini satu ayat 2, yo baca yo ayat 2. 2, 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, ayat 2 ini bicara kemuliaan yang paling mulia yang bisa diberikan kepada manusia di bumi. Urapan menjadi imam besar. Urapan menjadi imam besar yang bisa ketemu dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Tidak ada satu urapan, tidak ada satu kemuliaan yang lebih dari itu yang bisa diberikan kepada manusia di kolong langit. Cuma ini, bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau kita rukun dan damai, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, seperti minyak yang baik. Sonde usah jadi gembala, sonde usah jadi imam besar, tapi kita terima urapan berkat ini. Haleluya. Kurang sekali nih haleluya, haleluya. Orang cari jabatan itu untuk apa? Untuk kemuliaan. Lalu sontau beta RT ini. Sudah apa-apa kan? Tapi kemuliaan RT saya rasa kalah dengan imam besar. Baru RT saya minta maaf kalau ada Pak RT, maaf. Saya nanti kesulitan mengurus surat-surat kalau saya ketemu dengan kami punya pimpinan di
kayu putih. Wah, Pak RW, Pak RW jalan sama Pak Pendeta. Wah, dia bilang memang RW mantap betul, Pak RW. Kalau di RW, tapi kalau di Kalvari RW lain ya. Itu yang biasa tutup di nasi itu. Bapak Gembala lihat satu jemaat baru bilang, sudah makan RW? Baru dia buka, di bawah nasi om. Bapak Gembala bilang, wih masih lah. Sudah 2022 masih. Dia bilang masih om. Oke, baik. Kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Terakhir ayat 3 bilang begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hermon itu punya es abadi. Jadi dia mau gunung Hermon itu mau musim panas, mau musim apa, tetap depo air itu mengalir. Itu diibaratkan seperti Tuhan sumber kehidupan yang tidak akan pernah kering. Sudah ada yang bilang amin. Sumber berkat, sumber sukacita, sumber damai sejahtera yang tidak akan habis. Dia turun ke atas gunung-gunung Sion, lalu gunung-gunung Sion itu diberkati. Selanjutnya bilang, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara bayangkan, ayat 1, 2, 3 ini berisi berkat berapa banyak? Baik dan indah, minyak yang baik kemuliaan, embun gunung Hermon, berkat diperintahkan oleh Tuhan, kehidupan untuk selama-lamanya, banyak sekali. Cuma satu dia punya tuntunan, satu saja dia punya syarat. Dia pun jalan satu. Makanya beta bingung, ada orang bilang, BP ibadah nih, pendeta main tuntut, dengar firman Tuhan, tuntut apa? Dibanding dengan berkatnya Tuhan, ampun, cuma satu tuntutan. Belum pernah bikin simbang kali. Begitu sampai di loket dia bilang, Pak, 1, 2, 3, cuma ada ini satu SIM kici ana, 1, 2, 3, 4 berkas harus masuk. Apalagi mau urus tanah, mau beli rumah. Waduh, ini Pak, apalagi mau kredit. Foto muka, foto apa? Bagi yang pernah bergaul di home credit, ada. Oh, berarti di koperasi ini kayaknya. Foto muka, foto sini, baru taruh ini KTP. Cuma mau dapat ini, ya Tuhan ampun nih. Cuma mau dapat ini 6 juta. Ketong suka yang membakalai habis. Tapi habis itu terima, puji Tuhan kredit lulus. Tak balik dengan Tuhan sediakan berkat begitu banyak, syarat satu sah. Baru kau tahu ada mengeluh dengan Tuhan terlalu jahat karena mana? Coba mari kita rubah pola pikir. Amin. Datang kepada Tuhan itu harus dengan sukacita. Karena ketong tahu, ketong bikin satu berkat banyak. Haleluya. Baru yang mau bikin apa? Hidup rukun. Om, satu sih, tapi awe. Andi makanya jadi ahli. Satu sah. Haleluya. Haleluya. Saudara mau membangkitkan kembali sukacita ke rumah Tuhan, amin. Mau senang beribadah. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian dukung. Kita sekarang ada persekutuan Kalvari Teens. Pakai bahasa Inggris supaya. Beta rencana mau pakai bahasa Tetun supaya. Pakai bahasa Inggris. Kalvari Teens setiap hari Senin. Jam berapa? Jam 6 sore. Tapi untuk besok 6:30. Nanti selanjutnya jam 6. Kita dukung supaya remaja-remaja kita mengalami sukacita beribadah. Amin. Itu pemuda juga tidak ketinggalan. Mereka melanjutkan dan memperbaiki Kalvari Youth setiap hari Sabtu. Wah. Keluarga muda. Kau belum dapat istilah bahasa Inggris ini. Pokoknya keluarga tapi muda-muda. Dong sudah itu. Hari Sabtu. Kalau kaum pria kaum wanita memang sonde perlu lain-lain dong su banyak nah. Amin. Apalagi kaum pria itu memang luar biasa.
ada excitement. Saya bersuka cita waktu diajak oleh Tuhan, waktu diajak oleh orang ke rumah Tuhan. Karena di sana saya dapat persekutuan, saya dapat firman. Firman yang menyelesaikan persoalan, yang membimbing. Dan di sana saya dapat sukacita. Mau bersemangat beribadah? Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada Bapak kembali. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mazmur 133 berkata, jika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya tercurah. Let everything that has breath praise the